puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Kita mau sembah Dia yang ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mulia sembah Raja mulia.
sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kepadamu Tuhan yang sudah memberkati sepanjang perjalanan hidup kami sampai saat ini. Haleluya Yesus. Mari kita mau sungguh-sungguh, kita mau tinggikan namanya, kita mau undang dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita yakin dan percaya kita akan bersuka, kita memuji bersama namanya. Terima kasih Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat pujian, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Tuhan Yesus, terima kasih ya Rabbi. Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, segala puji hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan, untuk cipta kasih penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, yang harus Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami boleh berada di dalam rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, yang kami boleh bersama-sama Tuhan memuji berikan nama-Mu ya Tuhan. Boleh beriari di dalam baik-Mu ya Bapa, dengan kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Apa yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami ya Bapa, wajar kami untuk selalu mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa anak dalam perjalanan. Mereka boleh bersama dengan kami ya Bapa. Jangan ada segala hal-hal yang jahat dan niatan jahat ya Bapa. Dan kami boleh bersama-sama datang ya Bapa, memuji bersama nama Bapa, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa anak yang sakit, yang mau jamah sembuhkan ya Bapa. Yang ada Ibu Helen dan anak-anak yang lain ya Bapa, yang boleh memberikan kesembuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bahwa di dalam kelemahan Kau memberikan kekuatan ya Bapa. Kekuatan daripada-Mu kami percaya Kau bersama dengan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama menyatakan roh jiwa kami ya Bapa, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami dan semua yang kami kerjakan boleh berkenan kepada-Mu ya Bapa. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian kami dan persembahan kami, semua berkenan naik harum ke hadapan-Mu ya Tuhan. Juga firman yang kami dengar ya Bapa, memberikan kekuatan ya Bapa, memberikan teguran ya Bapa. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu begitu besar buat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Saudara bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Saudara tadi sudah siap untuk meninggikan nama Allah Raja kita? Amin. Mari saya undang untuk Bapak Ibu, saudaraku, untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Mari bersama kita berjuang untuk pemuda Pancasila. Jemaat. Pemuda itu dikasih jemaat ya.
jumlah kita lebih dari 2-3 orang, amin. Dan kita percaya selama seminggu ini penyertaan Tuhan luar biasa buat banyak kita. Dan saya mau buka ruang kesaksian, mungkin ada yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan, mungkin mau menyanyi, amin. Ini jadi Ibu. Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Kami sangat senang sekali ya kalau hari Sabtu, hari Minggu lah, yuk kita bangun ibadah. Puji Tuhan, hari spesial buat Tuhan dan Bapak Ibu. Saya menyaksikan cita kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya. Saya kan itu di rumah pakainya air pump, jadi terus itu udah berapa ya Bapak? Udah hampir 1,5 tahun kali mati itu ya Bapak Ibu. Di rumah itu ada air, tapi airnya itu bau. Jadi kalau nyalain itu nggak bisa langsung dipakai, besoknya lagi. Nah terus saya ini kalau masak, kalau gosok gigi itu harus beli. Nah, kalau ada reca masih mendingan ya, kalau nggak ada kita sendiri yang jalan. Udah laporan ke sono, Jati Baru tuh sampai bolak-balik, yang nelpon, yang apa, ya diinfoin. Ya Bu, besok itu, ya minggu lagi, sebulan, udah. Terus saya ke sono lagi, gitu jawaban terus. Terus saya nanya Tuhan, kayaknya kesabaran saya ini habis tuh, ngadepin air pump itu. Terus selang-selangnya saya jabutin dah. Terus tinggal peralonnya, Putih sih ngomong, sabar. Ya terus akhirnya enggak tak saya sebutin, yang sebutin selang 2. Nah, dan itu ya Bapak Ibu, kita nunggu puji Tuhan. Ada besukan tuh yang dari Partai Gerindra. Apa di sini keluarnya? Air saya mati tuh Pak, udah berapa lama? Udah setahun setengah. Ya udah sini kumpulin KTP. Mau pembayaran, terus oh iya tenang, puji Tuhan. Terus dan itu ya seminggu puji Tuhan langsung ditangani tuh Bapak Ibu. Kalau yang dari partai itu sampai di daerah saya itu ada yang unjuk rasa ke sana, nggak ditangani juga, sampai bosan. Terus akhirnya udah seminggu coba ini oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. 1,5 tahun air ini mati, tapi karena Tuhan baik, Tuhan dengar seruan saya, doa saya setiap malam, setiap siang saya berdoa, Tuhan tolong. Kalau nggak ada air pump ini kayaknya susah Tuhan. Air ini penolong buat saya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, ajaib ya. Saya juga kalau bantuan pump air dari mobil kita turun bawain ember sama itu ya kayaknya susah banget ya. Di Jakarta begini banget ya saya kita ngangkutin air kayak di kampung. Iya Bapak sabar aja masih Tuhan jawab doanya. Puji Tuhan telah jawab. Sekarang nyala 24 jam sampai bosan. Terima kasih Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Sebetulnya saya mau memuji Tuhan tapi saya lupa. Hari ini saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Memang air itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau nggak ada air memang pusing ya. Puji Tuhan sudah jawab doa Ibu. Bahkan berlimpah ruah karena ya. Kalau yang kekurangan air boleh kembali. Iya. Di depan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cerita Tuhan? Oh, tidak ada untuk ruang kesaksian pada siang hari ini. Kembali saya mengundang untuk kita semua bantu berdiri. Dan kita akan menerima berkat yang luar biasa. Melalui hamba yang kasih Tuhan sampaikan firman-Nya. Karena kita tahu tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan bersama dengan kita. Di setiap langkah kita mempercaya pertolongan Tuhan nyata buat hidup kita.
Amin. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak kau kunanguatan yang perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau dan kuatan, Kau pelindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sembah Yesusku, Raja. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan-Mu. Kami hanya berserah kepada-Mu. Karena Kau yang pertolongan kami sampai-sampai yang besar. Kau terima kasih ya Bapa. Kami boleh mengagungkan Engkau, karena Engkau yang layak kami agungkan dan muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bersatu hati di dalam Tuhan Allah, Engkau sumber pengharapan kami. Sebab itu saat kami hari ini Tuhan kami berserah hanya kepada-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami di dalam segala perkara. Tuhan, kalau hamba-Mu Ibu Luka sudah bersaksi
Bagaimana bertahun-tahun Tuhan, 1,5 tahun, dia menanti Tuhan pertolongan-Mu. Dia membutuhkan air untuk hidupnya ya Bapa. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Saat ini kami pribadi lepas pribadi, kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Sebab itu kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami butuh air kehidupan. Kami butuh makanan yang segar saat ini. Kami butuh roti kehidupan Tuhan. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, yang akan memuaskan jiwa kami, yang memberikan kekenyangan bagi roh kami Tuhan, sehingga roh kami kuat, roh kami dipuaskan, roh kami dikenyangkan, tubuh dan jiwaku Tuhan boleh dipuaskan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong Tuhan, setiap firman yang datang itu yang datang daripada Tuhan, yang boleh memuaskan jiwa kami, menguatkan jiwa kami, di mana di dalam kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami boleh tetap kuat, tetap setia mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang Kau pakai hamba-Mu dengan urapan baru dari sorga. Biar kuasai hati dan pikirannya. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Karena Tuhan yang mengerti akan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Secara merata Tuhan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami pada saat ini. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mencuri, mengganggu Tuhan datangnya firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus pada saat ini yang mengendalikan hati dan hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, juga menjaga ruangan ini. Biar kami boleh fokus Tuhan dengan firman-Mu. Kami boleh menangkap isi hati-Mu. Karena kami percaya firman-Mu datang untuk mendidik, untuk mengajar Tuhan, untuk mengingatkan apa yang kami harus lakukan. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau buka setiap hati kami. Kalau ada kebimbangan, keraguan, roh pengantukan pada saat ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami Tuhan. Kami boleh menangkap firman-Mu. Kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Sisa ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dan bekerja pada saat ini. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat dan pelepas jiwa kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh katakan amin. Oh, ke sana. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini apapun kondisi kita, tetap kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi setiap kehidupan kita. Ya. Jadi biar suara saya jelas ke apa? Ke YouTube. Jadi ditambahkan ini.
tidak menjadi masalah, tetapi biar kiranya Tuhan memberikan kita hati yang terbuka, sehingga firman Tuhan siang hari ini, baik itu firman Tuhan yang menegur kita, ataupun firman yang menjadi renungan bagi kita, kita terima dengan penuh sukacita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan siang hari ini, saya berikan judul adalah kesempatan yang sama, tapi keputusan yang berbeda. Kesempatan yang sama, tapi keputusan yang berbeda. Hari ini, kita anak-anak Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan yang sama untuk melayani, untuk memuji Tuhan, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tapi lepas pribadi mempunyai keputusan yang berbeda. Saya mau katakan kenapa keputusan yang berbeda. Seharusnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, diberikan kesempatan yang sama untuk datang ke rumah Tuhan. Kita harusnya mempunyai keputusan yang sama. Memang setiap kita mempunyai masalah, mempunyai tantangan, rintangan yang berbeda. Tetapi keputusan yang sama adalah karena kita mempunyai sumber yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, kita akan buka firman Tuhan kita siang hari ini, karena saya akan mengambil dari dua kisah. Dia mempunyai kesempatan yang sama bertemu dengan Tuhan, tetapi keputusan yang mereka ambil itu berbeda. Maka dari itu, yang pertama kita mau buka di Lukas 7. Lukas 7 ayat ke-36. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Velki bacakan. Lukas 7 saja ayat ke-36. Lukas pasal 7 ayat ke-36, demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Firman Tuhan siang hari ini katakan bahwa seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan, datang ke rumahnya. Dan firman Tuhan katakan kembali adalah Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Bahkan Yesus makan bersama-sama dengan orang Farisi itu. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di Lukas 7 ayat ke-36 sampai ke-50, itu diterangkan dengan jelas bagaimana sikap keputusan dari seorang Farisi itu ketika dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Saya akan jelaskan pada ayat ini di Lukas ke-7. Sisi orang Farisi ini ketika dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Di ayat ke-39 firman Tuhan katakan, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dilanjut, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ketika orang Farisi mengundang Yesus makan, firman Tuhan katakan ketika Yesus makan, pasti Bapak Ibu sudah sering baca ayat ini. Kisah ini Bapak Ibu sudah sering baca. Ketika Yesus makan, siapa yang datang menghampiri Yesus? Di perikop katakan bahwa adalah seorang perempuan berdosa menghampiri Yesus. Tetapi kalau saya mau jabarkan apa yang orang Farisi itu katakan, dia katakan di ayat ke-39, dia bilang, dia menguji Yesus pada saat itu.
Padahal dia hari demi hari melihat mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi dia katakan apa? Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa perempuan ini. Pasti Yesus tahu siapa perempuan itu. Tetapi dari sisi orang Farisi, dia seakan-akan menguji Yesus, siapakah perempuan ini? Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai ayat ke-50. Tapi saya mau ambil dari sisi orang Farisi ini ketika dia mengundang Yesus datang untuk makan ke rumahnya. Yang pertama adalah dari sisi orang Farisi, dia merasa paling benar kehidupannya. Dia seakan-akan hidupnya itu adalah orang yang paling benar, bahkan orang yang paling suci. Karena di ayat ke-39 dia katakan, ketika dia datang, si perempuan berdosa ini, si orang Farisi katakan dalam hatinya, kalau ia nabi, pasti dia tahu siapa perempuan ini. Dia merasa paling benar hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengundang Yesus untuk datang ke rumah kita, jangan kita merasa paling benar kehidupan kita. Walaupun kita sebagai hamba Tuhan pun, kita dipercayakan untuk berkhotbah bagi jemaat. Tapi jangan pernah kita merasa hidup kita paling benar kepada Tuhan. Karena sebenarnya yang Yesus inginkan adalah ketika si orang Farisi ini merasa paling benar dalam kehidupannya, bahkan dia mengucilkan si perempuan berdosa ini, seakan-akan perempuan berdosa ini tidak layak. Untuk menghampiri Yesus. Yang Yesus inginkan adalah yang kedua. Dari sisi orang Farisi ini adalah tidak adanya pertobatan. Kenapa saya katakan tidak ada pertobatan? Di ayat ke-41 sampai 42a, saya akan bacakan. Ketika Yesus saling bertanya kepada Simon. Tadi di ayat ke-40 kan dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak nih saya mau sampaikan kepadamu. Maka Simon katakan, Guru, katakanlah Guru. Di ayat ke-41 Tuhan katakan, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Yang Yesus inginkan adalah ketika seorang Farisi itu mengundang Yesus datang untuk makan ke rumahnya. Yang Yesus inginkan adalah pertobatan bagi seorang Farisi itu. Tetapi ketika mereka makan, perempuan berdosa itu datang. Dan dia yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa memberikan pengampunan dosa bagi perempuan ini. Itu yang Yesus inginkan sebenarnya. Untuk si orang Farisi ini, bertobatlah. Jangan merasa hidupnya paling benar. Bapak Ibu pasti tahu orang Farisi seperti apa ya. Sudah sering baca Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Apa perbedaan orang Farisi dengan pemungut cukai? Itu ada di Lukas 18 ayat ke-9 sampai 14. Ketika kita merasa hidup kita paling benar, seharusnya kita tidak pernah menjelekkan orang. Ketika kita merasa hidup kita sepertinya benar di mata Tuhan, kita jangan pernah mengucilkan orang. Kita jangan pernah menganggap orang itu keberadaannya ya begitu. Dia tidak layak.
Sepertinya orang itu adalah orang yang tidak berkenan. Ya inilah yang orang Farisi itu tanamkan dalam kehidupannya. Padahal ketika Yesus berbicara kepada Simon, sebenarnya dalam hatinya si orang Farisi harusnya terbuka ya Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dia lagi makan, dia lihat perempuan berdosa itu datang di bawah kaki Tuhan. Dan si orang Farisi ini merasa hidupnya paling benar. Bahkan tidak ada pertobatan ketika Yesus bercakap dengan Simon. Tidak ada pertobatan. Maka tadi saya katakan, kita mempunyai kesempatan yang sama Bapak Ibu Saudara hari ini. Kita sama-sama diberikan Tuhan nafas, kekuatan. Bahkan kita boleh masih bisa duduk begini aja enak ya. Itu semua anugerah Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu ada bisul di pantat. Apakah Bapak Ibu enak duduk seperti ini? Enggak. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita tanggalkan dulu keduniawian kita. Kita jangan pernah merasa hidup kita paling benar. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita minta pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu, apa yang sudah kita lakukan, apakah itu berkenan ke hadirat Tuhan atau tidak? Yang Tuhan inginkan, kita mempunyai pertobatan. Jangan engkau simpan-simpan dalam hatimu. Ketika engkau merasa bahwa hidupmu seakan-akan, oh cuma saya kok yang tahu. Mungkin suami saya nggak tahu. Mungkin istri saya nggak tahu. Mungkin anak saya nggak tahu. Tapi ketika kita mempunyai kesempatan yang sama datang ke rumah Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Mungkin dalam kehidupan saya selama seminggu ini Tuhan, saya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama adalah si orang Farisi merasa hidupnya paling benar. Yang kedua adalah ketika Yesus menyampaikan kepada Simon, cuek bebek aja ini orang Farisi. Gak ada sama sekali dia mengakui apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Karena dia merasa hidupnya paling benar. Dia mengetahui hukum Taurat. Dia mengikuti semua hukum Taurat. Tetapi perbuatannya tidak mencerminkan apa yang dia ketahui. Yang ketiga adalah tidak adanya sikap merendahkan diri. Kita akan buka firman Tuhan di ayat ke-44b sampai ke-46. Ketika Yesus masih bercakap dengan Simon. Saya akan bacakan di 44b. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sisi orang Farisi ini dia tidak ada sikap merendahkan diri. Ketika dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Nggak ada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kita boleh belajar perempuan berdosa ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara.
Kita boleh merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melayani Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau hidup kita sekarang merasa paling benar, kita tidak mempunyai pertobatan atau pengampunan dosa, bahkan di hadapan Tuhan sedikit pun kita tidak mau merendahkan diri kita introspeksi dalam kehidupan kita. Maka tadi saya katakan keputusannya berbeda-beda. Firman Tuhan ini, ketika saya mencari firman Tuhan ini, saya juga merefleksikan dalam kehidupan saya. Apakah saya merasa paling benar ketika saya dipercayakan untuk berkhotbah bagi jemaat? Apakah selama kehidupan saya tidak mau meminta ampun kepada Tuhan, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Inilah yang jadi perenungan bagi kehidupan kita. Tuhan sudah menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang sudah di akhir bulan Oktober, artinya 2 bulan lagi kita melewati tahun 2023. Kalau selama 10 bulan ini kita merasa hidup kita paling benar, kita minta ampun. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita seakan-akan meninggikan diri kita minta ampun. Kita merendahkan diri kita ke hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ini adalah kisah yang kedua. Kita boleh lihat tadi dari kisah orang Farisi ini, kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara. Terlebih bagi saya. Yang kedua, kita mau belajar di Lukas 19. Pasti Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu sudah sering dengar firman Tuhan ini. Lukas 19 ayat ke-1 sampai 10. Judulnya adalah Sakius. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Aldi bacakan ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak Roni bacakan ayat 6 sampai 10. Ayat 1 ayat 5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota. Itu ada seorang bernama Sakius, kepala pemikul cukai. Dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat ke arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpangmu di rumahmu. Ayat ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hari itu bersungut-sungut katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kubas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kisah yang kedua kita boleh belajar melalui Sakius. Tadi Bapak Aldi sudah bacakan. Tapi di ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kalau tadi kita baca di yang pertama kisah orang Farisi.
Dia mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Sama-sama mempunyai satu kesempatan. Yang satu mengajak Yesus untuk makan ke rumahnya. Dan yang kedua apa? Yesus meminta untuk menumpang di rumah Sakius. Tetapi di ayat yang kedua dikatakan bahwa di situ ada orang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Yang tadi yang pertama adalah orang Farisi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Yang pertama saya mau jelaskan adalah ketika Sakius merasa badannya pendek. Tetapi di ayat ketiga tadi katakan bahwa dia berusaha sekali untuk melihat sosok Yesus seperti apa sih. Maka dengan keterbatasan badan dia pendek, dia punya akal, dia naik ke atas pohon. Ketika dia naik ke atas pohon, Yesus berkata kepada Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang pertama saya mau katakan, dari sisi Sakius adalah adanya sukacita. Adanya kebahagiaan yang dirasakan. Kenapa saya katakan adanya sukacita atau kebahagiaan yang dirasakan? Kita mau buka di ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu adalah kesan pertama ketika Sakius melihat Yesus. Bahkan kalau saya boleh imajinasikan, kalau saya Yesus ya, jalan-jalan, lihat nih di pohon. Artinya pandangan pertama. Mata ketemu mata. Ketika Yesus berkata kepada Sakius, gak mungkin dong Yesus matanya ke bawah. Pasti Yesus matanya melihat. Kalau kayak saya nih lihat Bapak Okswi. Pakai baju kotak-kotak biru. Bapak Iyong pakai baju kemeja warna kuning. Karena saya melihat langsung. Nah ketika Yesus melihat langsung Sakius, artinya ada kontak mata antara Sakius dengan Yesus. Maka dari itu saya katakan tadi ada yang pertama, adanya sukacita. Bahkan kebahagiaan yang dirasakan Sakius. Ketika Yesus mau menumpang di rumahnya. Berbeda tadi dengan seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya makan. Tetapi di sini Yesus meminta Sakius kalau dia harus menumpang ke rumah Sakius. Ada rasa sukacita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan di ayat ke-6. Bukan saya yang mengatakan. Firman Tuhan mengatakan. Bahwa ketika itu Sakius segera turun. Dan menerima Yesus dengan sukacita. Apakah ketika Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan hari ini. Ada sukacita yang luar biasa? Ada amin? Ada sukacita yang luar biasa? Kalau Bapak Ibu merasa datang ke rumah Tuhan ya. Hari Minggu memang waktunya saya datang beribadah. Tapi kalau tadi saya mengutip dari kesaksian Ibu Dorcas, dari hari Sabtu saja dia sudah begitu sukacitanya untuk hari Minggu datang ke rumah Tuhan. Ada amin? Itu yang Yesus inginkan. Kalau pada saat itu mungkin Sakius melihat Yesus secara langsung. Kalau hari ini kita tidak melihat Yesus secara langsung, tapi kita boleh merasakan bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu tidak boleh sukacita kita itu di bawah sukacita Sakius. Karena hari ini kita mempunyai kesempatan yang sama Bapak Ibu Saudara. Datang ke rumah Tuhan. Dengan penuh sukacita. Mungkin ekspresi Sakius ketika itu sukacitanya seperti apa ya? Mungkin kalau kayak anak saya nih. Dia minta mainan apa? Kalau kadang saya
sama anak saya ke ya model kayak Alfamart, Indomart, saya udah bilang sama anak saya, belinya ini aja ya, nggak usah beli yang lain. Beli ini, tiba-tiba dia, "Pak, mau beli ini, Pak," katanya. "Mau beli ini, Pak." Kalau saya nggak beliin, Bapak Ibu pasti tahu muka anak seperti apa. Tetapi kalau kita beliin, dia punya ekspresi yang luar biasa. Nah, saya yakin dan percaya ketika Yesus memandang Sakius dan Sakius memandang Yesus, ada kontak mata di sana. Pasti sukacita yang Sakius terima seperti ketika anak diberikan sesuatu oleh orang tuanya. Dan yang kedua adanya ketika sukacita boleh dirasakan Sakius, yang kedua adanya perubahan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, maka di situ adanya perubahan yang luar biasa. Di ayat ke-8a firman Tuhan katakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika dia bertemu dengan Yesus, sukacita ini luar biasa. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus mempunyai sukacita yang luar biasa. Karena kita datang ke rumah Tuhan. Kita mengadu loh kepada Tuhan kita. Seminggu ini Tuhan sudah sertai saya. Tuhan tahu gak sih? Sebenarnya tahu. Tapi kita sebagai anak, tahu dirilah kepada Bapa kita. Tuhan sudah sertai hidup kita, melindungi kita. Perlindungannya nyata dalam kehidupan kita. Ya ini yang Tuhan inginkan. Tapi melalui sisi Sakius, yang kedua, adanya perubahan yang luar biasa. Seorang kepala pemungut cukai, firman Tuhan katakan di ayat kedua, ia seorang yang kaya. Mau Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara seorang yang kaya, memberikan setengah hartanya, mau? Mau gak? Pasti mikir-mikir. Kalau saya kasih ini, aduh duit saya di sana hilang, habis segini. Kalau saya kasih segini hilang. Tetapi Sakius begitu bahagianya ketika dia melihat Yesus. Ini yang Tuhan inginkan ya Bapak Ibu Saudara. Punya kebahagiaan yang luar biasa ketika kita berjumpa dengan Yesus. Adanya perubahan yang luar biasa. Kalau saya mau jelaskan, yang pertama adalah dia tidak hitung-hitungan mengenai harta. Kalau dia seorang yang kaya, firman Tuhan katakan, ia seorang yang kaya. Mungkin di kota Yeriko itu, Sakius mungkin adalah salah satu seorang yang kaya. Tapi dia tidak hitung-hitungan mengenai harta. Dan yang kedua adalah kelegaan hati. Kelegaan hati tanpa pikir panjang mengenai hartanya. Itu luar biasa sekali. Ada Bapak Ibu Saudara yang lega hatinya ketika memberikan setengah kekayaannya. Tapi di sini Sakius mempunyai kelegaan hati tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang mengenai harta yang dia punya. Inilah yang Tuhan inginkan. Kita mempunyai perubahan yang luar biasa. Dalam kita mengikut Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi dimanapun kita ditunjuk. Bahkan panggilan kita melayani Tuhan. Ketika kita mempunyai sikap yang luar biasa.
Yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita adalah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak hitung-hitungan. Mungkin kalau Sakius kan saya katakan tadi, kita tidak hitung-hitungan mengenai harta. Ketika kita melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan, nggak usah hitung-hitungan mengenai harta. Tuh sampai sekarang yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu miliki, itu siapa yang berikan? Oh, saya yang beli. Motor saya beli, saya cicil sendiri. Ya iya. Kalau Tuhan nggak kasih kesehatan, bisa nyicil motor? Nggak bisa. Kita harus renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita mempunyai perubahan yang luar biasa, mengikut Tuhan, ada kelegaan hati dalam kehidupan kita. Tanpa pikir panjang, seperti apakah nantinya. Dan yang ketiga adalah adanya sikap mengakui kesalahan. Itu kita baca di ayat ke-8b, firman Tuhan katakan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Adanya sikap mengakui kesalahan. Ini yang Tuhan inginkan. Adanya sikap mengakui kesalahan. Firman Tuhan katakan, Tuhan, kalau ada yang saya peras, saya kasih 4 kali lipat. Tuhan, saya sebagai anak Tuhan melakui kesalahan seperti ini, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni gak? Ampuni. Tapi firman Tuhan katakan, jangan melakukan kesalahan yang itu-itu lagi. Ketika kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kita, ampuni. Tetapi kita jangan melakukan kesalahan yang itu-itu lagi. Kita kan diberikan akal, pikiran. Bahkan kita meminta kepada Tuhan apa? Hikmat. Marifat. Sehingga mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha kita, bahkan dalam pelayanan Tuhan berikan hikmat. Sehingga apapun itu pelayanan kita, pekerjaan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi Tuhan inginkan akuilah kesalahanmu seperti yang Sakius lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara bisa renungkan ini firman Tuhan. Yang tadi saya katakan kesempatan yang sama bertemu dengan Tuhan, tapi mempunyai keputusan yang berbeda-beda. Maka dari itu melalui 2 kisah ini, kita belajar, baik bagi saya, baik bagi Bapak Ibu Saudara, diingatkan kembali bagaimana kita bersikap, menempatkan diri, bahkan merendahkan diri kita terhadap Tuhan. Sehingga kita sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah kesempatan yang luar biasa. Kita bisa mengakui segala kesalahan kita, segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan. Hari ini saya katakan kita punya kesempatan yang sama. Tetapi yang ingin Tuhan inginkan adalah kita mempunyai keputusan yang sama juga. Kita mau merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita mau mengakui kesalahan kita, kita mau bersukacita selalu ketika datang ke hadirat Tuhan, maka akan ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya undang pemain musik. Kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Sujud di altarnya. Kita mau membawa hidup kita kepada Tuhan.
hati. Bila hati terasa mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan siang hari ini. Apakah kalau kita merasa paling benar dalam kehidupan kita, kita minta ampun sama Tuhan hari ini. Kita mau mengakui setiap kesalahan perbuatan kita. Amin. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud Dia. Kita mau membawa hidup kita, bawa hidup. Kita sudah terima anugerah Tuhan, anugerahnya diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidup baru hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan kembali, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup baru. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di dengan iman kita sujud di altarnya. Sujud di altar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup baru. Hatiku sesuatu terjadi
Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan. Selalu kami terima dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terlebih hari ini kami boleh bersama-sama dengan semua saudara kami, saudara seiman kami, datang ke rumah-Mu Tuhan, menerima berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus, dengan kesehatan dan juga penyertaan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Kebenaran yang kami dapatkan hanya dari firman-Mu. Kadangkala satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, ketika kami bertemu dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap doa kami, dalam setiap kegiatan ibadah kami Tuhan, mampu mengubah hati kami Tuhan Yesus jadi hati yang semakin bersukacita, yang semakin mampu memberi untuk sesama kami Tuhan, yang mampu mengakui kesalahan kami, mengintrospeksi diri kami bahwa kami terkadang sering melakukan kesalahan ya Tuhan. Bukannya kami justru seperti orang Farisi ya Tuhan, tidak mau menerima kebenaran firman-Mu, yang merasa lebih dari siapapun ya Tuhan. Biarlah kami rendah hati seperti Zakius ya Tuhan Yesus, mampu menerima perjumpaan dengan Engkau dengan hati yang penuh sukacita dan penuh rendah hati Tuhan. Berkati hambanya Bapak PTP Polino Tuhan Yesus yang sudah memberikan firman-Mu hari ini. Kami berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduannya dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Tolong juga dan berkati kami juga Tuhan, umat-umat-Mu yang hadir di rumah-Mu. Kau juga yang paling tahu mengenai kerinduan dan pergumulan kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Bapak PTP Polino. Tuhan Yesus memberkati, bertambah-tambah pelayanannya, semangat dan Tuhan. Amin. Mari saudara Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, kedua kekotakan dan kekotak pembangunan. Kita mengangkat pujian kita, Dialah segalanya, Dia baik.
ini dimulai jam 7 malam. Dan Zoom meeting juga sama diadakan jam 7 malam dengan pujian oleh Bapak PDP Valino dan firman Tuhan dari oleh Bapak Gembala. Hari Minggu 5 November kita akan ada seperti biasa kebaktian sekolah Minggu jam 8.30 dengan pujian Ibu Helen, kelas Maria Bapak Ferdi, kelas pertama Ibu Helen. Dan dilanjutkan ibadah raya jam 10 pagi dengan host dan Bapak PDP Valino, sehingga Saudari Yoserin dan Ibu Reni, LCD Ibu Deborah, kolektan pertama Bapak Iong dan kolektan kedua Ibu Shani. Untuk laporan penerimaan persembahan 22 Oktober, belum ada. Jadi nanti untuk laporan keuangan nanti minggu depan dirapel ya. Yang minggu kemarin 22 dan tanggal 29. Oke, tidak ada, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kembali kita mengundang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang Kau berkati. Pelayanan musik pujian yang si doa kolektan singer WL, jemaatmu para pekerja umatmu, hambamu dan pelayan. Kolektan pertama kedua kota Kaskun kota Pembangun. Demikian juga untuk sound dan musik. Dalam nama Yesus Kau berkati. Biar itu sebagai dupa yang harum yang naik ke hadirat-Mu yang Maha Kudus yang menenangkan hatimu. Sehingga melalui persembahan kami hari ini, melalui ibadah kami, memang saja yang dipuji di permulaan kita. Menteraikan firman dalam hati kami, biar kami boleh mengambil keputusan sesuai dengan kehendak. Sehingga melalui kehidupan kami boleh menyenangkan hati. Sebab sudah begitu banyak kesenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kurang pantas kiranya kalau kami tidak membalas segala kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apa yang kami persembahkan, apa yang kami lakukan tidak dapat membalas segala kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk melakukan bagian kami. Sehingga keselamatan yang daripada-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami tidak sia-sia. Bahwa Engkau memilih kami di antara sekian banyak orang untuk menjadi umat-Mu. Menjadi anak-anak pilihan-Mu yang akan Kau pakai untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Pakai hidup kami semua. Yang melalui hidup dan pelayanan kami, nama boleh dipuji. Ampuni segala kesalahan kami, Bapak.
Terlalu banyak kekecewaan-kekecewaan yang kami lakukan dalam kehidupan kami di hadapan. Kau jaga Bapa, sehingga ke depan kami tidak lagi mengecewakan Engkau dalam kehidupan. Ya, biarlah kami boleh belajar menyenangkan hati-Mu dengan segala perbuatan dan perkataan kami. Sehingga melalui hidup kami nama boleh dipuji dan dipuji. Kau berkati anak-anak-Mu dan umat-Mu yang ada di kesempatan hari ini. Dalamnya ada Ibu Ayu, Ibu Dorcas, Cinyonyo, Ibu Eeng, Ibu Lena, Ibu Lina, Ibu Caca, Ibu Yayan, Yuli, Ferdi, Oksi, Iyo, Roni, demikian juga Ibu Gembala, menyertai memberkati kehidupan mereka. Bagi hidup mereka juga untuk kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sakit hari ini. Di dalamnya ada Ibu Helen, ada Ibu Ami. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala kuasa penyakit dalam tubuh. Biarlah mereka boleh kembali pulih dan kembali sehat. Hingga minggu depan boleh hadir di tengah-tengah kami beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati. Dan kami yang di depan Kau berkati juga sesuai janji firman-Mu, bahwa persekutuan kami dengan Kau tidaklah sia-sia. Dan upah kami tetap Kau berikan sesuai dengan apa yang sudah Kau tentukan bagi kami. Terima kasih Bapak. Ketua beserta anggota panitia Natal tempat hotel kita kiri tanggal 16 Desember yang akan datang. Pelayanan musik pujian asli doa perintah singer BL Jemaat para pekerja dan para pelayan di GPD Banfarapa. Seksi acara seksi konsumsi. Para undangan para donatur. Cuaca yang tidak hujan. Rencana latihan musik dalam nama Yesus Kau berkati semua. Bila melalui perayaan Natal gereja kami tanggal 16 Desember yang akan datang. Nama-Mu saja yang dipuji dimuliakan ditinggikan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di Indonesia dan seluruh dunia akan merayakan Natal tahun ini. Bila melalui perayaan Natal tahun ini nama boleh dipuji dimuliakan dan ditinggikan dan banyak jiwa yang selamat. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, Bidika. Terlebih lagi peran vaksin COVID-19 dan vaksin booster dalam nama Yesus Kau berkati. Hingga apa yang dikerjakan boleh berhasil, bangsa dan negara kami boleh terlepas dari kuasa virus corona. Kami silakan juga rencana pemilihan umum pada tanggal 14 Februari yang akan datang tahun 2024. Dalam nama Yesus mendahului Bapa. Kami percaya kepada-Mu bahwa Engkau saja yang mampu menentukan siapa yang memimpin negara ini. Engkaulah yang berkuasa memilih manusia. Manusia boleh mereka-reka jalan kehidupan, tapi Engkau saja yang menentukan. Kami silakan rencana pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan para anggota legislatif, tingkat pusat, tingkat daerah, bahkan tingkat kabupaten kota. Dalam nama Yesus kami silakan perintah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Piston hari Rabu, Kau berkati hamba-Mu yang melayani. Demikian juga ibadah perjuangan kudus pada tanggal 5 November yang akan datang. Berkati pelayanan musik, pujian asli, doa perintah singer WA, Jemaat-Mu, para pekerjaan umat-Mu, hamba-Mu dan para pelayan-Mu di tempat ini. Yang melalui ibadah perjuangan kudus minggu yang akan datang. Nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Sebentar sesudah acara ini kami tinggalkan tempat ini, setelah kami sepanjang perjalanan, jauhkan segala macam masalah, silakan terima selamat, terima kasih masing-masing. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang siang, sore, hingga malam hari ini ke dalam tangan Bala Allah yang menyertai, yang memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kami sesuai dengan janji. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Nah sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan Pastor Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.